Salam semuanya. Sekali lagi salam. Apa kabar? Welcome home. Wow, luar biasa ya. Puji Tuhan. Hari Kamis kemarin ya saya baru kesini nih. Iya, ibadah UMAS hari ini hadir lagi ya untuk menyampaikan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Tapi saya melihat seperti lebih ramai UMAS ya. Iya, kayaknya UMAS lebih ramai. Tapi kita berdoa supaya pada minggu-minggu yang akan datang tempat ini juga dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Oke, puji Tuhan ya. Ya, belum terlambat rasanya untuk mengucapkan Happy New Year buat kita semua. Karena masih suasana tahun baru ya. Selamat tahun baru buat kita semua. Ya, saya berdoa kita bukan hanya memaknai tahun baru dengan hal-hal yang baru-baru yang secara jasmani saja. Iya kan? Karena ini kita akan tahun baru terus nih, bentar lagi tahun baru kan? Tahun baru Imlek ya kan? Tahun baru lagi ya. Jadi berulang-ulang kali tahun baru, terus lebaran lagi ya, tahun baru juga ya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, tahunnya baru terus, tapi yang paling penting bukan baju baru, bukan mobil baru, apalagi istri baru. Bukan itu. Yang paling penting adalah hatinya yang baru. Karena ini penting Bapak Ibu Saudara. Kekristenan banyak bicara di dalam hati. Bukan hal-hal yang luar, yang jasmani. Tapi dalam hati. Oke, puji Tuhan ya. Saya hari ini saya kasih tema ya dilahirkan kembali ya. Saya mau tanya dulu siapa di sini yang sudah dilahirkan kembali? Wah. Hampir semua ya, puji Tuhan ya. Tapi jangan cepat-cepat dulu bilang sudah lahir baru. Ya, tapi puji Tuhan gak apa-apa ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang membuat lahir baru itu menjadi sangat simpel, simplifikasi ya. Jadi ada orang bilang, Bu sudah lahir baru, sudah. Kenapa? Karena kemarin waktu KKR saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Di KKR memang dia nangis-nangis dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ternyata selidik punya selidik. Dia cekcok dengan suami. Lalu digebukin suami, pergi ke KKR, nangis-nangis di sana lampiaskan. Iya kan? Nah, bilangnya lahir baru. Tapi ada juga orang yang merasa dirinya udah berubah. Tadinya suka judi. Terus tiba-tiba tidak main judi lagi. Lalu dia bilang sudah lahir baru. Padahal dia tidak main judi lagi bukan karena berubah dari dalam. Tapi modalnya sudah habis. Jadi gak bisa main judi lagi. Dan mereka bilang lahir baru karena berubah. Dari tukang main judi menjadi tidak main judi. Tapi bukan dari dalam karena modalnya habis. Iya kan? Lalu ada lagi orang bilang bahwa dia sudah lahir baru. Kenapa? Tadinya suaminya suka main cewek. Jadi sedikit-sedikit kejar perempuan, sedikit-sedikit kejar perempuan. Terus tiba-tiba berubah. Nah, kenapa bisa berubah? Ternyata begitu diselidiki, cewek yang dikejar-kejar menikah dengan suaminya. Lalu punya suami dan suaminya tahu kalau dia dikejar-kejar, suaminya marah dan diancam mau dibunuh. Akhirnya dia berhenti ngejar dan tidak kejar cewek lagi. Dan dia bilang sudah lahir baru. Itu adalah pemahaman yang salah. Lahir baru itu bukan karena seperti itu. Lahir baru itu adalah mulai dari dalam. Karena apa? Pekerjaan Roh Kudus yang mengubahkan kita sehingga karakter kita, sifat kita bukan lagi yang lama, menjadi yang baru. Jadi makanya kalau saudara lihat ada seorang Sakeus di dalam Injil yang rakus uang, yang jahat, memberontak terhadap bangsa dan negaranya. Tiba-tiba berjumpa dengan Yesus. Sakeus yang rakus uang itu, yang tega mengkhianati bangsa dan negara dan teman-temannya, tiba-tiba berubah. Lalu dia bilang, setengah dari milikku saya bagi kepada orang miskin. Dan kalau ada yang saya peras, saya kembalikan 4 kali lipat. Ini lahir baru.
Karena mengalami perjumpaan dengan Yesus. Lalu kita juga ada lihat ada seorang wanita Samaria yang berada di sumur Yakub. Biasanya pada masa itu wanita itu pergi ke sumur itu pagi-pagi. Tapi kali ini wanita ini datangnya siang-siang. Kenapa siang-siang? Karena latar belakangnya yang gak bagus. Ternyata wanita ini punya suami 5. Bahkan yang terakhir Yesus bilang itu statusnya gak jelas. Suami bukan, pacar bukan. Ya, kumpul ke kebo. Nah, statusnya seperti itu, sampah masyarakat. Karena orang tahu bahwa dia itu sampah masyarakat, maka gak berani muncul di pagi hari. Munculnya di siang hari. Dan kebetulan ketemu Yesus di situ. Ketemu Yesus, ngobrol, lalu Yesus tahu apa yang terjadi dalam dirinya. Yesus bilang, bahkan suamimu yang terakhir pun bukanlah suami sahmu. Dan wanita itu tercengang karena Yesus orang asing tiba-tiba tahu. Dia berpikir berarti ini bukan orang sembarangan. Ini orang yang luar biasa. Lalu Yesus bilang sama dia, kalau kamu mau sembuh dari situ, jangan minum air dari sumur Yakub. Karena kalau kamu minum dari sumur Yakub, kamu akan haus lagi, akan kembali ke sini. Tapi kalau minum dari air yang berasal dari aku, maka engkau tidak akan pernah haus lagi. Bahkan dari dalam hatimu akan muncul sebuah mata air dan bisa memberkati banyak orang. Wow, tiba-tiba direspon dengan baik oleh wanita ini. Dan wanita ini berubah. Yang tadinya takut bertemu dengan masyarakat, sekarang tiba-tiba berubah, pengen bertemu dengan masyarakat. Dia mulai menginjil. Alkitab kita mencatat seluruh kota Sikar dimenangkan buat Tuhan. Wow, ini baru lahir baru. Tapi ada yang paling ekstrim. Ini yang paling ekstrim. Ini yang kita harus belajar. Coba tampilkan PPT saya. Oh sudah ya. Bentar ya. Saya ambil. Sudah on belum ya? Coba tolong dibantu. Next. Oke. Wow, jauh sekali ya. Bentar. Ya. Oke, saya ambil ayatnya dari Yohanes. Dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara case-nya khusus nih. Kalau Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8 ini case-nya khusus. Jadi tidak seperti wanita Samaria, tidak seperti Sakeus. Ini case-nya beda. Karena ini adalah manusia super. Kalau secara manusia ini super nih Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat, orang yang seperti ini pun Yesus bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Coba, ini secara manusia hebat banget. Kita akan belajar. Jadi makanya saya bilang tadi jangan buru-buru yakin bilang sudah lahir baru. Coba dulu, kita lihat dulu nih, baca dulu nih ya. Nah, ayat 1 itu nanti dibaca oleh pria semua bersama-sama dengan saya. Ayat 2 dibaca oleh wanita. Demikian seterusnya kita berganti-gantian pada ayat yang ke-8 sama-sama. Dimulai dari saya. Sama-sama pria ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. 2, silakan. Tiga sama-sama. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 4, silakan. Ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 6, silakan. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. 8 sama-sama.
Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Amin. Ya, saudara perhatikan, ini ada sebuah perbedaan yang sangat signifikan antara Sakeus, wanita Samaria, dengan seorang Nikodemus. Jadi Nikodemus ini orang baik-baik, ya. Sekali lagi, orang apa? Baik-baik. Malah saya bilang ini manusia super. Tapi orang manusia super seperti ini pun, Yesus bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, coba. Nah, apa itu lahir baru, Bapak Ibu Saudara? Lahir baru, kalau kita lihat dari ayat yang kita baca tadi itu, lahir baru itu berasal dari kata anoten. Ini bahasa aslinya ya, bahasa Yunani. Dia memiliki 3 arti. Yang pertama itu dari atas, yaitu dilahirkan dari surga atau dilahirkan dari Allah. Ya, orang Yahudi suka pakai surga karena menyebut nama Allah itu tidak boleh sembarangan. Maka mereka lebih suka menggunakan nama surga. Ya, jadi dilahirkan dari surga, dari atas, dari Allah. Itu pengertian pertama. Yang kedua, itu dilahirkan dari awal, yaitu kembali ke kondisi semula sebelum Adam jatuh dalam dosa. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, itu hidupnya mestinya kekal selamanya. Lalu kenapa manusia menjadi mati? Akibat dosa. Karena upah dosa ialah maut. Nah, jadi lahir baru mengembalikan kita ke zamannya Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Nah, itu mestinya dibawa ke situ. Maka kematian tidak akan bisa mengalahkan kita. Karena memiliki hidup yang kekal. Lahir baru itu membawa kita ke sana. Nah, yang ketiga, itu punya pengertian gini, born again atau born anew atau reborn yang sering kita dengar ya, reborn ya, lahir kembali, yaitu dilahirkan kembali, kelahiran kedua atau sekali lagi berbeda dengan yang sebelumnya. Lahir pertama kita itu lahir secara fisik, secara jasmani, betul nggak? Semua dilahirkan? Nggak ada yang bim salabim kan? Bim salabim jadi abrakadabra, enggak, kita semua mengalami proses kelahiran, betul? Itu lahir secara jasmani, dan ketika kita dilahirkan itu kita sudah bawa kodrat dosa karena dilahirkan melalui keturunan Adam. Ada kodrat dosa di dalam diri kita. Makanya manusia itu sebelum lahir baru itu sangat daging banget, sangat jasmani banget. Ya, itu sebelum lahir baru, itu ada di sana. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, Nikodemus disuruh lahir baru. Kenapa disuruh lahir baru? Karena Nikodemus belum menyentuh hal yang di dalam, masih bagian luarnya saja. Walaupun orang ini adalah orang hebat. Coba next. Nah, coba lihat nih. Siapa sih Nikodemus itu? Nikodemus itu adalah pemimpin agama Yahudi. Jadi bukan hanya pengikut, pemimpin. Anggota Sanhedrin. Apa itu? Mahkamah agamanya orang Yahudi. Dia ada duduk di sana. Dan yang duduk di sana itu bukan orang biasa-biasa. Orang yang luar biasa. Karena biasanya orang yang sudah berhikmat, ya. Orang yang punya pengetahuan banyak, yang dituakan, yang bijak, ya, itu ditaruh di situ tuh, anggota Sanhedrin. Lalu apalagi seorang guru atau rabi dalam bidang hukum Yahudi, dalam bahasa Yunani itu disebut nomodidaskalos, yang dapat diterjemahkan dengan teacher atau the great teacher, guru atau guru besar, atau sekarang juga sering disebut profesor, prof. Jadi ini bukan orang sembarangan. Dari sisi akademis, orang ini cukup terpelajar, keren banget, dan tiap hari ada di rumah ibadah. Tiap hari ada di rumah ibadah. Mungkin seperti saya khotbah, ngajar juga. Ini orang ngajarin orang tentang
Agama apa? Agama Yahudi. Jadi ini bukan orang sembarangan. Dia udah ngelotok. Maka orang-orang yang kayak gini menurut Yesus, dia sudah punya paham tersendiri. Dia punya doktrin tersendiri. Dia punya teologi sendiri. Dan ini yang mulai mau dirontokkan oleh Yesus. Kenapa? Karena orang Yahudi yang pertama masih main di sisi fisik, jasmani, mainnya. Orang ini nih suka mengedepankan kekudusan, kesucian hidup. Tapi kudusnya secara fisik. Nggak jauh beda dari sebelah saudara kita. Mau sholat, wudu dulu, cuci dulu semuanya. Fisik ya. Bahkan kalau itu kita dengar dari mereka itu kadang-kadang itu bisa batal. Dia punya sholat kalau dia memegang hal-hal yang kotor, harus cuci lagi. Jadi mereka itu lihat itu najis atau kotor berdasarkan hal-hal yang jasmani. Nah Yahudi itu kurang lebih seperti itu juga. Sentuhannya bagian jasmani, yang luarnya saja, belum ke dalam. Maka mereka itu setiap kali masuk orang ke dalam mengikut agama Yahudi harus dibaptis. Istilah mereka tepilim, dibaptis, dan baptis kita mengadopsi dari situ. Jadi air itu menurut tradisi Yahudi itu simbol pembersihan. Maka mereka harus dibersihkan. Tapi sekali lagi itu hanya jasmani. Yesus mau lebih dalam, berkutat ke dalam. Jadi bukan jasmani tapi batin atau rohani. Jadi beda. Makanya Yesus bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, Pak, Bu, sampai sini mungkin kita rada sulit memahaminya. Jadi lahir baru itu apa? Lahir baru itu adalah mestinya perubahan paradigma dulu. Dimulai dari perubahan paradigma. Dari hal-hal yang fisik, yang jasmani, yang daging berubah ke arah hal yang batiniah, yang rohani, yang ada di dalam. Sehingga kalau kita sudah punya pemahaman seperti itu, maka sifat dan karakter kita juga pasti akan berubah. Maka lahir baru juga disebut genetai. Artinya apa itu? Gen. Dalam istilah medis itu gen, itu berarti sifat, karakter. Jadi orang yang lahir baru mestinya sifat dan karakternya menyerupai Kristus. Mengarah kepada Kristus. Itu yang sebenarnya lahir baru. Karena gen kita dulu gen dosa. Harus dirubah menjadi gennya Kristus. Itu lahir baru. Maka ya, untuk hal yang praktisnya, supaya tidak terkesan ini terlalu ini banget ya, teologis banget, kita akan lihat ini ciri-ciri orang yang lahir baru itu. Jadi orang kalau sudah dirubah dari dalam, yang pertama itu tidak menyimpan kepahitan, karena Yesus tidak pernah menyimpan kepahitan. Jadi tolak ukur kita adalah Kristus, Yesus. Saudara pernah lihat Yesus kepahitan? Dia diludahi aja nggak bales. Coba kalau kita diludahi, bales, ya kan? Bales. Kenapa? Daging, betul? Daging. Yesus enggak. Kenapa? Karena dirubah dari dalam. Dia udah ngerti bahwa orang itu melakukan itu akibat dosa, akibat kodrat dosa. Yesus tahu. Maka Yesus ketika dianiaya, Yesus bilang, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi orang yang melakukan seperti itu, Yesus paham. Mestinya dia enggak, itu karena dia enggak tahu apa yang dia lakukan itu adalah salah. Itu karena nalurinya yang di dalam nih memang membawa dia untuk membalas. Jadi orang yang lahir baru mestinya yang pertama ini tidak menyimpan kepahitan. Khususnya di keluarga, Bapak Ibu Saudara. Maka keluarga itu saudara kalau kita pelajari itu ada pohon keluarga. Kepahitan itu menular. Jadi kalau papa mamanya kepahitan,
anaknya pasti akan kepahitan. Nanti cucunya juga pasti akan kepahitan. Kenapa? Karena kecenderungan orang yang kepahitan, luka pasti melukai. Dan kata-katanya tajam, kata-katanya kasar, kata-katanya jahat. Maka saya mau bilang mestinya kita harus pulih dari sana. Supaya luka itu, kepahitan itu tidak kita wariskan kepada generasi berikutnya. Coba lihat, ini sering sekali terjadi. Gen papanya nurun ke anaknya, gen mamanya nurun ke anaknya. Kenapa? Kepahitan. Wow, ini parah loh ini. Saya ketemu satu jemaat. Ini beneran real, ini real. Usianya itu si tante itu sudah cukup senior. Cukup senior, karena udah punya cucu. Sudah punya cucu. Dan cucunya sudah banyak, ya. Jadi udah cukup senior, jadi bukan belia lagi. Emang udah cukup senior. Saya kaget. Dia bilang apa? Pak, saya mau cerai dengan suami saya. Hah? Bayangkan. Saya bilang tanggung tante. Lah udah di ujung minta cerai. Kenapa nggak dari dulu gitu? Iya kan? Kenapa nggak dari dulu? Bukan berarti membenarkan cerai ya, bukan, jangan disalah mengerti ya. Maksud saya, umur kita hidup berapa lama lagi sih? Kenapa diawali dengan yang baik, diakhiri dengan yang tidak baik? Sudah tua, udah punya cucu banyak, mau cerai. Saya punya selidik, kenapa tante bisa mau cerai? Ternyata begini, cuman gara-gara labu siem. Bisa mau cerai, coba bayangkan. Jadi suaminya itu minta labu siem ditumis. Lalu tante ini masak labu siem itu dibikin sayur lodeh. Begitu pulang gak sesuai dengan keinginan, marah-marah si om. Si om marah-marah. Mestinya kan gak perlu marah. Itu kan hal yang simpel, hal yang mudah. Itu mudah banget diatasi, ya tinggal buang aja kalau gak suka masak lagi. Betul ya? Nggak perlu harus sampai nggak ngomongan, tapi karena di dalamnya sudah ada kepahitan, gampang banget dipantik oleh apapun juga, maka sedikit-sedikit yang mestinya tidak masalah pun menjadi makanya bisa menjadi troublemaker. Kalau orang punya kepahitan, yang mestinya nggak masalah, yang simple bisa dimasalahin. Makanya ini perlu kita dilahirkan kembali. Jadi orang yang simpan kepahitan, sama-sama kita katakan, engkau perlu dilahirkan kembali. Coba sama-sama ya. Orang yang simpan kepahitan, sama-sama katakan, engkau perlu dilahirkan kembali. Amin. Jadi kita itu supaya tidak mewariskan kepahitan. Ini berbahaya. Saudara gabung di komunitas manapun, kalau punya kepahitan, akan problematik, troublemaker. Di sini ribut, sini ribut, sini ribut. Kenapa? Karena kepahitan. Apa aja dilakukan orang salah, bawel jadinya kan. Maka perlu dilahirkan kembali. Yang berikutnya, ciri orang lahir baru selain daripada kepahitan, tidak mudah mengeluh. Justru sebaliknya, orang yang sudah dilahirkan baru tidak mudah mengeluh dan selalu bersyukur. Ini sepertinya sepele Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus lihat ini dari perspektifnya Tuhan. Perspektifnya manusia, mengeluh, bersungut-sungut itu hal yang sepele. Kita bilang jauh lebih berat dosa membunuh, dosa berzina. Betul? Karena apa? Dosa membunuh, dosa berzina bisa dipidanakan. Ada pasalnya, masuk penjara. Tapi ngeluh, bisa dipenjara nggak? Bersungut-sungut bisa nggak? Kalau ada polisi memenjarakan orang yang ngeluh dan bersungut-sungut, orang bilang gila nih polisi. Betul nggak? Karena itu tidak ada pasalnya. Tetapi di mata Tuhan, mengeluh ini ternyata dosa besar. Bersungut-sungut dosa besar. Maka kalau saudara lihat di kitab Keluaran, bagaimana bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka di dalam perjalanan padang gurun, mereka banyak yang mengeluh dan akhirnya mereka mati, bersungut-sungut mati. Coba bayangkan,
Mati hukumannya bersungut-sungut. Kenapa? Karena kekristenan itu sifatnya teokrasi, dipimpin oleh Tuhan langsung. Jadi kalau kita bersungut-sungut dan mengeluh, artinya kita nggak setuju dengan kepemimpinan Tuhan. Kita bilang, Tuhan nggak becus pimpin hidup saya. Bukannya saya tambah kaya, bukannya saya tambah pintar, bukannya keluarga saya tambah akur, justru berantakan Tuhan. Tambah melarat, tambah miskin. Kalau begitu berarti Tuhan nggak bisa pimpin hidup saya. Turun Tuhan, biar saya naik ke atas. Komplain sama Tuhan. Padahal yang kita tahu, Tuhan tidak punya rencana yang buruk. Semua rencana Tuhan itu baik. Mestinya setiap masalah, setiap pergumulan yang terjadi dalam hidup kita, jangan lihat itu menjadi bentuk kejahatan Tuhan. Tapi marilah kita lihat itu adalah bentuk kasihnya Tuhan yang ingin membentuk kita, yang ingin mendidik kita supaya kita mengalami perubahan. Itu yang disebut lahir baru. Berubah. Itu lahir baru. Maka semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Ini yang harus kita lakukan setiap hari. Jadi jangan bersungut, mestinya mengucap syukur. Ada satu ibu, karena gak tahan dengan rumah tangganya yang berantakan, tiap hari ribut, kayak kucing dengan anjing kan. Kalau ketemu ribut melulu. Lalu dia ngobrol sama temannya. Dia bilang, Besti, saya punya keluarga di ambang kehancuran. Coba kasih nasihat buat saya, apa yang saya bisa lakukan. Lalu bestinya ini bilang begini, di seberang sana, karena mereka tinggal di desa ya kan, seberang sana itu ada kakek tua yang bijaksana. Coba kamu ke sana, kali aja dia bisa kasih nasihat, dia kasih ramuan yang baik supaya keluargamu aman-aman. Lalu dia pergi ke seberang sana, lalu dia bertemu dengan kakek tua. Lalu dia ketika ketemu dia bilang, kakek tua, keluarga saya di ambang kehancuran. Saya butuh nasihat, saya butuh ramuan dari kakek tua. Apa yang bisa kakek tua kasih supaya keluarga saya diselamatkan? Lalu kakek tua bilang begini, kamu siap menanggung resikonya dan kamu siap melaksanakannya? Karena ini cukup berat katanya. Lalu wanita ini bilang, siap, karena demi keluarga supaya langgeng kembali, saya siap. Kakek tua bilang, oke, kalau begitu kamu pergi ambil 3 lembar kumis harimau. Lalu nanti setelah berhasil bawa kemari. Apa Pak Tua? Kumis harimau? Iya. Wow, dia pikir ya kan, kumis harimau. Ya oke lah, tapi demi keluarga saya supaya lebih baik, oke. Dia pagi-pagi dia pergi, dia bawa daging. Begitu dia lihat ada harimau, itu dilempar daging. Pak, begitu dilempar, diambil harimau, dia pulang. Besok dilakukan lagi yang sama. Dia ambil daging lagi, dia lempar. Tapi makin lama jaraknya makin dekat. Setelah itu dia pulang. Dan lama-kelamaan setiap hari dilakukan terus. Akhirnya dia dekat dengan harimaunya. Jadi itu daging ditaruh di tangannya. Harimau sudah ambil dari tangan. Waktu harimau itu ambil dari tangannya, dia ngomong sama harimaunya. Dia berbisik, harimau, ya kan? Boleh izin gak ngambil kumismu 3 lembar? Lalu harimau jawab, ya boleh, buru-buru cepat ya, tapi dicabut 3 lembar. Wah, dia dapat 3 lembar kumis harimau. Dia pulang, dia cari tuh bapak tua, lalu dia bilang, bapak tua, saya sudah ketemu ramuannya, 3 lembar kumis harimau. Pak tua ini juga kaget, wah, kamu bisa dapat? Bisa Pak tua. Gimana ceritanya? Pak tua kaget juga kan, kumis harimau kan sangat berisiko ya kan. Dia ceritain bagaimana perjuangan dia. Akhirnya Pak tua ini bilang, oke, kalau begitu, mana kumis harimaunya? Dikasih kumis harimau, diremas-remas, dimasukin ke api, dibakar. Puh, itu ibu ngeliatnya, hah? Kok digituin Pak tua katanya? Saya nyarinya itu taruhan nyawa loh katanya. Kok dibakar begitu aja? Pak tua bilang begini ibu katanya. Kalau yang liar buas saja ibu bisa jinakan katanya. Karena ibu tekun setiap hari bangun hubungan dengan baik dengannya. Apalagi suami yang tiap hari serumah,
sekamar, punya anak bersama, dan ngomong I love you lagi. Ya kan? Masa nggak bisa dijinakan? Saya percaya banget kalau ketekunan yang sama, usaha yang sama kamu buat menjinakkan harimau bisa. Suamimu juga pasti bisa. Akhirnya ibu ini pulang dengan sukacita. Maksudnya apa? Jangan buru-buru bersungut-sungut. Karena sungut-sungut itu tidak pernah membangun kita, yang ada merusak. Jauh lebih baik mengucap, karenanya firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Percaya, hari ini kita mungkin punya masalah, tapi kalau kita jalani dengan rasa syukur dan percaya kepada Tuhan, endingnya pasti baik. Orang yang bersungut-sungut, orang yang mengeluh adalah orang yang meragukan Tuhan. Orang yang gak percaya kepada Tuhan. Makanya itu dianggap dosa besar. Jadi jangan sampai meragukan Tuhan. Tuhan track recordnya jelas kok. Tadi pujian kita udah bilang berkali-kali kau menolong. Kenapa kali ini kita ragu? Padahal dia udah berapa kali, hitungannya dari lahir berapa kali dia tolong kita. Kenapa kali ini kita ragu? Jangan ragukan Tuhan. Tuhan bisa menolong kita. Loh, ini kegagalan bangsa Israel di situ. Mereka ragu dengan Tuhan. Jangan ulangi kegagalan bangsa Israel. Mulai percaya kepada Tuhan. Mengucap syukur. Yang terakhir ya, menjadi berkat bagi orang lain. Ini penting. Jadi orang yang sudah lahir baru akan mulai menjadi berkat bagi orang lain. Tidak sentris lagi, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga sudah mulai berbagi kepada yang lain. Karena dia tahu kehadirannya bukan untuk diri sendiri, tapi justru menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat orang-orang yang ada di sekeliling. Jadi orang yang lahir baru justru menjadi berkat bagi orang lain dan bukan jadi beban. Karena ada orang-orang yang jadi beban. Betul? Saya lihat ada orang yang jadi beban. Usianya sudah 50 tapi jadi beban orang tuanya yang sudah berusia 70 tahun. Bayangkan jadi beban bagi orang lain. Karena gak mau berusaha, gak mau bekerja. Saya mau kasih tahu, kita sebagai anak Tuhan, kita harus bertanggung jawab minimal terhadap diri kita sendiri. Setelah itu baru memberkati orang lain. Kalau diri sendiri saja tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi menolong orang lain. Maka kekristenan tidak pernah mengajarin kita menjadi malas. Biar mujizat terjadi, Tuhan tolong. Itu salah. Orait labora. Apa orait labora? Berdoa dan bekerja. Doakan apa yang kita kerjakan, maka Tuhan berkati. Tuhan mau. Namanya ibadah bukan hanya di gereja, tapi di seluruh aspek hidup kita itu adalah ibadah. Di dunia bisnis, kita di sana ibadah, mewakili Tuhan di sana. Jadilah pembisnis yang baik. Ada di pemerintahan, kita mewakili Tuhan di sana. Jadilah menjadi pejabat yang mewakili Tuhan di sana. Sama selebritis, politikus, sama tidak ada yang buruk, semua profesi baik. Ada oknum-oknum yang merusak di dalamnya. Mesti kalau kita mengerti paradigma ini, dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita mewakili Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup karena waktunya habis ya. Masih 2 jam. Saya akan tutup begini. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ada masalah, ada kesulitan, jangan buru-buru bilang Tuhan gak peduli. Jangan buru-buru bilang Tuhan gak dengar doamu. Percayalah, Tuhan dengar doamu. Tuhan sayang buat kita. Tidak ada yang dibenci. Kita udah lihat tadi, even itu orang-orang pendosa, sampah masyarakat yang dikucilkan orang lain. Tapi Yesus tidak pernah membuang mereka. Yesus tidak pernah mengucilkan mereka. Yesus sayang buat dia. Apalagi kita semua di sini. Saya percaya kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Karena itu jangan pernah ragukan Tuhan. Stay di dalam Tuhan. Sekalipun dalam lembah kekelaman, tetap bertahan. Nantikan pertolongan Tuhan. Percayalah. Walaupun saya ngomong jujur nih ya. Saya ngomong jujur. Sedikit sakit. Tapi ini fakta. Biasanya menurut saya, pengalaman saya, Tuhan menolongnya last minute.
Last minute Tuhan sering hadir di situ. Tapi saya mau bilang, tetaplah bertahan di situ. Kalau engkau nggak bertahan di situ, kita nggak pernah lihat mujizat dalam hidup kita. Kalau mau lihat mujizat, bertahanlah di situ. Lihat Abraham, karena nggak taat, dia tolongin Tuhan. Dia kawin itu si Hagar, dapat anak. Bukan menyelesaikan masalah, nambah masalah. Karena masalah Ismail sampai sekarang itu nyampe ke kita. Ismail dengan Ishak sampai sekarang itu jadi ribut. Siapa ini anaknya? Coba kalau dulu Abraham gak lakukan itu, cari jalan pintas tolong Tuhan, pasti tidak ada masalah sampai sekarang. Kalau hidupmu mau diberkati Tuhan, mau lihat mujizat, jangan buru-buru cari pertolongan dari luar. Nantikan pertolongan Tuhan. Saya percaya Tuhan walaupun last minute datang tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini. Kembali mengingatkan kami supaya kami dilahirkan kembali. Tuhan, kami tahu mungkin selama ini kami mengalami kesulitan untuk berubah Tuhan. Kami mengalami kesulitan untuk menghidupi karakter kami di dalam Tuhan. Tapi hari ini kami percaya, kami tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang menemani kami. Karena itu Tuhan, kuatkan kami, berikan kasih buat kami, kelemah lembutan, sehingga kami bisa menghidupi karakter Tuhan di dalam kami. Kami percaya ketika kami menghidupi karakter Tuhan di dalam kami, maka kami akan mengalami kebangkitan yang sama dengan Kristus. Dan kami bisa melihat kerajaan Allah nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, materaikan kebenaran firman-Mu sehingga menjadi berkat buat kami. Demi nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.